Hai, selamat datang di channel YouTube aku, Verlina. Di video kali ini aku mau berbagi tips kepada teman-teman semua. Nah, kemarin kan aku udah buat video nih tentang Fakultas Kedokteran Gigi maupun Fakultas Kedokteran. Jadi di sini tips untuk menghemat bagi anak kedokteran. Jadi sebagai mahasiswa kedokteran maupun kedokteran gigi, kita harus pintar-pintar dalam memanajemen keuangan. Kenapa gitu? Karena kita dalam perkuliahan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Mulai dari biaya kuliah yang besar, lalu seperti biaya untuk membeli alat-alat praktikum, alat-alat yang dibutuhkan untuk perkuliahan, lalu buku, dan keperluan-keperluan lainnya seperti untuk tugas gitu. Kita memerlukan biaya yang cukup mahal, cukup besar. Nah, kita harus benar-benar pintar mengatur gimana sih cara uang kita itu bisa cukup untuk beli ini, beli itu, beli ini gitu. Walaupun kita tuh belum bisa mencari uang sendiri, kita masih minta ke orang tua, bukan kita seenaknya aja kita minta pasti dikasih gitu. Kita harus mempunyai pemahaman bahwa kita tuh masih kuliah. Jadi tuh kita harus bener-bener kuliah, kita nggak usah kayak terlalu bersenang-senang dulu, terlalu berpoya-poya dulu. Nah gitu, gimana sih cara menghematnya itu? Pertama kita harus punya target nih, misalnya nih kita dapat uang per minggu atau per bulanan. Nah dari uang itu kita tuh udah punya kayak kalau aku nih biasanya ya, aku tulis di buku sebelum aku dapat uang bulanan itu aku tulis kayak apa yang akan aku beli, misalnya dari kebutuhan yang untuk kosan dulu ya, kebutuhan dari kosan misalnya dari sabun, sikat gigi, terus sampo. Nah itu aku tulis semua. Lalu kebutuhan untuk kuliah itu mulai dari alat-alat nih, apa yang aku butuhkan di bulan ini, alat yang harus aku beli di bulan ini aku tulis. Lalu buku apa yang aku perlukan aku tulis juga. Lalu biasanya nih aku juga buat target nih, misalnya nih ada buku yang harganya mahal. Nah harganya itu mahal dan kita kalau mau beli sekarang itu belum ada uang. Jadi aku buat target gimana sih cara aku mau dapetin buku itu tapi nggak langsung minta uang, misalnya langsung untuk sekali untuk beli buku itu. Jadi aku tuh punya nyisiin uang yang aku perlukan untuk beli buku itu bulan ini dulu atau minggu ini dulu. Nah nanti aku tambahin lagi nih untuk minggu depan aku harus nyisiin uang segini, minggu depannya aku harus nyisiin uang segini. Nah itu nantinya dikit-dikit gitu untuk dapetin itu. Kayak kita harus punya kayak gitu, apa yang harus kita beli langsung dan apa yang harus kita belinya itu secara bertahap kita kumpulin dulu. Nah setelah itu kita juga harus menyisakan atau kita ada untuk target untuk uang yang tidak terduga, terus uang untuk kita makan, kita harus punya itu. Kita targetin misalnya sehari untuk makan misalnya nih 30.000, 40.000 atau 50.000, terserah lah. Kalian juga harus punya targetin itu. Misalnya kalau makan kalian melebihi itu, misalnya hari ini target kalian untuk makan 40.000, tapi kalian habisnya itu 60.000, maka target untuk hari besok itu kan 40.000 juga. Jadi target untuk hari besok itu dikurangin. Untuk hari besok hanya
20.000 karena yang 20.000-nya udah kita makan hari ini. Sehingga pengeluaran kita itu tetap tiap bulannya, tidak melonjak secara drastis, walaupun kita misalnya mau bosen lah di kosan terus, mau makan enak, mau jalan-jalan gitu, tapi target harian kita itu tuh tetap. Kalau kalian misalnya mau jalan ke mall, mau jalan kemana gitu, mau habis sehari misalnya 100.000. Nah, kalau kalian mau itu berarti sebelumnya atau setelah itu kalian harus menghemat jatah harian kalian untuk makan yang 40.000 misalnya nih sehari ini, itu kalian gunakan 10.000 aja, terus besok 10.000. Nah, kan kalian itu ada sisa kan, sisa yang tidak terpenuhi target harian kalian itu untuk kalian manfaatkan untuk bersenang-senang. Nah, selain itu kalian harus menyisihkan juga untuk uang masa depan kalian atau investasinya itu dengan cara ditabung. Ini penting banget ya. Nabung ini penting banget karena apa? Kalau nabung ini aku biasanya ada tabungan 2. Tabungan 2 itu tabungan yang tidak boleh diambil sama sekali dan tabungan yang kita bisa ambil saat kita benar-benar membutuhkannya. Kenapa gini? Karena kita kan nggak tahu nih, udah kita targetin setiap saat kayak gitu, terus tetap ada keperluan yang emang harus dibeli dan uang kita tidak mencukupinya. Nah, kita harus tetap mengambil uang lain kan. Jadi kita bisa gunain tabungan yang tabungan yang bisa diambil itu. Nah, yang satunya tabungan yang tidak bisa diambil itu kenapa sih harus ada tabungan yang tidak bisa diambil? Nah, karena itu untuk masa depan, investasi masa depan. Dan itu tadi rincian dari beberapa planning yang harus kita persiapkan. Nah, yang ini aku mau bahas lagi tentang keperluan untuk makan atau biaya untuk makan ini. Sedikit-sedikit sebenarnya sangat banyak sih menurut aku, karena kalau kita makan 3 kali aja sehari itu kan udah memerlukan biaya yang tak terduga, apalagi kalau kita makannya itu mau yang enak-enak aja, terus ya nggak terasa aja gitu loh. Kalau buat makan tuh sekali keluar misalnya nih 30.000, 20.000 kan nggak terasa gitu kan. Nah, jadi bisa melonjakkan pengeluaran bagi anak kos itu makanan sih, menurut aku besar banget di makanan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur gimana sih agar keuangan kita itu tetap aman, tidak melonjak, dan kita masih bisa menabung. Nah, dengan caranya kita juga harus bisa masak sendiri. Kenapa? Karena masak sendiri itu lebih sehat dan juga lebih hemat. Lebih sehat karena kita tahu gimana sih kita masaknya, terus kebersihan dari masakan kita. Kalau misalnya kita beli itu kan nggak tahu ya kita masaknya gimana, ngolahnya gimana. Jadi untuk kebersihannya kan kurang terjamin. Lalu untuk biayanya itu kalau kita misalnya beli sayuran ke warung itu kita 3.000 udah dapat sayuran, 3.000, 5.000. Kita mau pakai lauk misalnya nih lauk telur itu yang kalau bijian itu 2.000 di warung. Nah, 2.000 itu kalau kita beli yang di sayur itu bisa 5.000 telur yang udah dimasak. Kalau kita masak sendiri, kita masak telur sendiri digoreng atau di balado itu kan mungkin untuk biaya bumbu dan minyaknya itu hanya 1.000, telurnya 2.000. Nah, itu kan cuma 3.000 kan. Nah, kalau kita beli ke warung itu yang sudah dimasak itu bisa 5.000. Walaupun lebih praktis, lebih simple, tapi kan kita bisa menghemat tuh 2.000.
2.000 kalau setiap hari itu udah 2.000 kali seminggu aja udah 14.000. 14.000 kali 3 misalnya nih. Udah banyak kan? Itu lumayan banget sih, kalau 50.000 aja untuk anak kosan itu lumayan banget. Jadi dari hal-hal kecil itu aja kita udah harus bisa memanajemen ya. Ya tapi nggak harus kita masak setiap hari juga enggak. Kalau kita ngerasa bosan, itu kita bisa beli di makanan di luar, atau kita bisa targetin nih, misalnya kita beli makanan di luar itu sehari sekali, terus kita masak itu 2 kali. Kita bisa buat kayak gitu juga, atau kita mau sehari masak, sehari enggak, sehari beli gitu. Kita juga bisa buat target seperti itu. Tapi masak itu menurut aku sangat menghemat keuangan, sangat menghemat keuangan banget ya. Jadi aku saranin buat teman-teman kosan itu jangan malas-malas buat masak. Kalian harus masak, harus mencoba untuk masak. Masak juga nggak harus di kompor ya. Sekarang juga kita bisa pakai Magicom atau kompor listrik. Itu lebih mudah, lebih praktis juga. Itu aja sih kayaknya tips dari aku. Semoga tips ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman harus benar-benar memanajemen keuangan, itu sangat penting banget ya. Oke. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.